Halo guys, balik lagi bersama aku, Os. Gue udah bosen opening kayak gitu. Gimana guys? Opening yang keren, yang menurut kalian fresh. Boleh lah nanti kalian komen-komen ya di bawah. Oke, sebelum kita ada opening, ya udah kita pakai itu lagi aja ya. Oke guys, kali ini kita udah ada di program yang paling kalian tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan VCS, Video Call Semi. Oke, kali ini kita sudah kedatangan tamu dari jauh. Kalau kemarin dari salah. Kalau kemarin dari Manado, sekarang dari Malang. Oke, kita langsung aja tanpa perlu berpanjang lebar, karena udah pasti ini tuh cewek. Ya iyalah ya, tamunya VCS selalu cewek. Kemudian dia selebgram juga, influencer juga, terus jago ngedit, terus tinggi, jago main basket, cantik, putih, nggak ada, pokoknya perfect lah, perfect banget guys. Tanpa perlu berpanjang lebar, kita langsung aja video call dia. Ini hadiah. Halo, nama aku Azarin. Jadi aku sekarang lagi sibuk untuk ngurusin paid promote endorsement sama ada beberapa project photoshoot sama beberapa fotografer. Terus hobi aku tuh sekarang suka banget sama yang namanya main basket sama foto-foto. Terus untuk kedepannya aku bakal ngelanjutin kayak kuliah dan bakal ngurusin tetap perihal kerjaan di Instagram. Buat kalian jangan lupa nonton video ini di YouTube channel Reboot Production. Ya, kali ini kita sudah bersama Azarin Jovita. Yeay. Halo Azarin. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Mantap. Nih Azarin ini guys, seorang selebgram hits. Terus jago main basket. Terus model. Keren banget dah pokoknya. Status gimana Azarin? Statusnya pelajar mahasiswa. Oh, mahasiswa. Iya, mahasiswa statusnya. Netizen nanyanya bukan status yang itu, status yang... Oke, masih jomblo kok guys. Oh, masih jomblo guys. Masih jomblo guys, kalau ada yang mau daftar langsung kontak IG-nya. DM bener. DM ya. Oke, kamu lagi sibuk apa nih, Ca? Aku sih lagi sibuk paling cuman photoshoot gitu, terus sama mungkin ngurusin endorsement juga sih, kayak gitu sejauh ini. Wih, mantap, keren. Terus masih banyak masih ada project-project yang belum dikerjain ya? Maksudnya kayak udah endorse dari kemarin-kemarin tapi ada yang belum dikerjain, masih banyak atau gimana? Ada sih beberapa endorse yang belum aku kerjain gitu, tapi barangnya juga belum sampai, jadi cuman bisa nunggu doang sih mungkin, sama nyiapin khusus sama feeds yang selanjutnya gitu sih. Orang gimana sih, mungkin ada teman-teman yang nonton, mereka punya online shop atau punya bisnis makanan. Nah itu gimana sih? Apa langsung langsung DM ke kamu aja atau emang ada CP-nya lagi? Itu gimana? Kalau aku sih ada dua macam sih, ada yang satunya DM bisa langsung, tapi aku kadang kayak agak jarang gitu loh buka DM, dan yang paling sering aku buka tuh biasanya email kayak gitu. Oh gitu. Jadi lebih kalau orang mau dapat fast respon kamu lebih ke email ya? Iya sih, cuman DM mungkin 2 atau 3 hari gitu sih baru aku buka gitu, karena kan kadang ketumpuk sama DM yang lainnya gitu. Iya, benar. Jadi guys, ingat guys, kalau kalian punya makanan, punya produk apapun yang mau dipromosiin, silakan langsung. Nanti kita taruh Instagramnya ya. Oke. Nih, kita nih pada kepo nih, awalnya gimana sih, kayak kamu masih ingat gak tiba-tiba bisa jadi selebgram, di endorse banyak produk, itu gimana awalnya? Bisa ceritain? Oke, jadi dulu tuh
Kalau sekarang kan zamannya TikTok ya. Kalau misalnya dulu tuh aku tuh bener-bener main Musical.ly. Jadi Musical.ly itu dulu dari pertama kali masih gak ada orang yang kayak pakai kayak cuma beberapa user doang. Bahkan kayak Reza Octavian, harusnya tahu kan Reza Octavian itu. Nah, itu tuh dulu aku sempat kayak bermusikali, terus di sana sempat nge-booming juga dan sempat dikomen sama beberapa kayak Reza Octavian, Anta ini di kayak video-video lama. Terus habis dari sana mulai deh kan di apa tuh Musical.ly itu aku hubungin sama Instagram. Jadi mereka mungkin lihat dari Musical.ly terus mereka follow gitu di Instagram, makanya followersnya bisa tiba-tiba terus naik, terus ada yang tawaran endorse kayak gitu. Oh gitu ya, berarti kayak ya awalnya dari iseng-iseng, tiba-tiba banyak yang follow ya kan, tiba-tiba datanglah job. Masih inget gak endorsean pertama itu apa produknya? Pertama itu kaos kaki deh. Baik. Terus langsung kasih harga atau gimana tuh? Apa dari kamu kebijakan kamunya? Kalau dari akunya sendiri kan karena followersnya aku mikir belum nyampe angka kayak 7.000 atau 8.000 ke atas, aku masih kayak ngasihin free gitu loh. Jadi masih free endorsement gitu sih. Iya. Berarti cuma dapat barangnya aja ya? Iya, dapat barangnya aja. Nih, mantap. Awalnya dari iseng-iseng guys, terus tiba-tiba jadi sekarang bisa melejit. Sekarang followersnya berapa, Za? 10,6. 10,6. Wow. Udah bisa gini guys. Jangan lupa swipe up. Iya benar-benar. Mantap. Apa sih endorsean yang paling sering? Kayak makanan atau produk sih? Sebenarnya karena aku mungkin basicnya suka ngedit, jadi kayak orang-orang lebih tertarik sama ngedit hasil kayak editan. Mungkin banyak yang DM untuk tawarin aplikasi editor gitu sih. Makanan juga, tapi lebih banyak kayak aplikasi kayak Lightroom, terus PixArt dan macam-macam gitu yang pastinya full pack kayak gitu. Iya. Nah emang sih kalau dilihat-lihat nih Azarin ini story-nya itu wah keren banget. Story biasa aja kayak editannya udah perfect banget, luar biasa. Makanya gue sering replay kan, karena gimana ya, gue aja terkadang kayak story ya udahlah story aja gitu kan, sekedar cuman. Tapi kalau Azhar ini kayak dia story tapi editannya keren banget sih, mantap. Itu emang demen ngedit atau emang kayak mau ngasih yang terbaik gitu atau gimana? Dua-duanya sih. Yang pertama memang demen ngedit, kayak suka banget mutek-mutek kayak misalnya apa sih yang baru kayak dan pengen nyiptain yang baru gitu loh, yang jarang orang kayak keunikan dari keunikan dari akunya sendiri gitu loh. Jadi mungkin dari sana aku kayak udah dapet nih yang pas, yang banyak kayak engagement-nya dari orang, jadinya aku bakal lanjutin terus gitu, dan itu kayak ngebantu juga sih ternyata gitu. Itu dia guys, sedikit tips dari Azarin juga. Nah, berarti artinya kamu awalnya iseng-iseng karena demen ngedit, terus akhirnya mungkin banyak yang suka kan, akhirnya diterusin. Nah, ada gak sih tips lain yang mungkin kamu kayak pakai juga untuk mendongkrak engagement atau mendongkrak kayak nih banyak nih orang yang suka kayak gini gitu. Ada gak sih tips biasanya, atau mungkin lebih simpelnya mungkin bisa ceritain nggak awal-awal dari kamu mungkin story kamu itunya urutannya kemana aja gitu? Oh, jadi kayak endorsement-nya gimana gitu ya? Oke, jadi yang pertama tuh pasti story dulu kan. Itu kalau memang orang-orang biasa pasti mikir cari efek kan. Sekarang ada efek yang memang mungkin menurut kita tuh cocok. Jadi tentuin dulu efek yang apa sih yang cocok buat story kalian. Terus misalnya story yang kayak black and white gitu, ya udah itu harus kayak konstan gitu loh, jangan tiba-tiba black and white terus tiba-tiba kayak langsung cerah, langsung terang gitu tuh. Karena kan kita kalau misalnya lihat HP kayak ngelihat media aja, kayak jarang banget orang yang kasih warna kuning yang nyentrong banget ke media mereka gitu loh. Itu yang aku jadi concern, jadi kayak seenggaknya kasih warna-warna yang basic-basic kayak abu-abu, hitam, kayak biru tua, kayak gitu, biar maksudnya mata kita sendiri tuh yang ngeliat dari viewersnya tuh juga kayak nggak pusing gitu loh ngeliatin. Terus
Habis itu mungkin biar kelihatan lebih rame juga, nggak sepi, ada kan yang namanya GIF gitu kan. Jadi di Instagram tuh kalau bisa tuh cari GIF yang nggak terlalu mencolok, tapi tetap kayak menghidupkan suasana yang apa tuh yang kosong-kosong lainnya gitu loh. Kayak gitu sih. Tuh. Oke. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke selera dan konsistensi ya. Iya. Ya benar-benar mantap banget. Nah, kita mungkin ada gak sih kayak mungkin ada satu produk makanan atau kayak hal yang lain dari mungkin apa namanya endorsean aplikasi gitu kan. Kayak misalnya produk baju atau makanan yang minta kamu editin, maksudnya kan kadang kalau kita lihat selebgram di luar sana ya kan nggak seperti kamu, jarang banget ada selebgram yang kayak dia dapat endorsean makanan terus kayak editnya tuh benar-benar ini banget, perfect banget gitu loh, pokoknya benar-benar bagian-bagiannya tuh dilihat-lihat. Ada gak sih request khusus mungkin karena udah lihat story kamu sebelum-sebelumnya, ada gak sih dari owner produknya itu request untuk minta dieditin ya hasilnya atau gimana? Itu ada gak? Sejauh ini sih biasanya kayak mereka bilang langsung ngasih tahu kayak kan apa tuh story-nya kadang suka yang lucu-lucu gitu kan. Dia bilang, yaudah apa tuh request yang kurang lebih yang menarik gitu ya. Terus sejauh itu sih kayak dibebasin gitu sih. Cuman ada sih sempat waktu itu, ini sebut merek gak apa-apa lah ya. Dulu kan sempat di-endorse sama kayak GrabFood gitu kan. Terus mereka bilang kayak harus insert ada sengaja stiker yang berhubungan dengan itu. Jadi mau gak mau aku juga harus nurutin gitu loh. Tapi dia bilang dikerasin aja sesuai sama kerasnya si kakaknya gitu gimana gitu. Oke. Tapi emang dasarnya demen ngedit kan, dan emang kayak kalau ngelihat story-nya yang indah itu kan bakal emang balik lagi ke tadi kan, kayak maksudnya mendongkrak engagement juga, mendongkrak dan banyak produk yang bakal kayak oh ini mantap nih gitu kan story-nya gitu sih, keren. Jadi tips buat teman-teman juga gitu. Jadi apa namanya? Mungkin apa ya? Kasih kamu, maksudnya dari story kamu bisa ngasih saran ke teman-teman yang mungkin kedepannya bakal terjun di dunia selebgram kan. Mantap lah. Itu ada apa? Suka ngedit itu dari semenjak masuk jurnal atau sebelumnya dari SMA udah demen ngedit? Sebelumnya dari SMA sih. SMA sering banget kayak ngedit gitu kan. Terus teman-teman nggak jarang juga minta tolong aku buat ngeditin. Jadi kayak ya udah mau nggak mau pada akhirnya kayak jadi ketagihan, terus jadi kayak makin explore gitu sih. Gimana cara ngedit yang baik kayak gitu. Oke. Keren banget, keren. Nih, by the way, bukannya bermaksud apa-apa nih ya. Aku kan sempat beberapa kali sempat melihat story kamu yang kayak pakai bahasa Jawa gitu kan, pakai logat Jawa gitu kan. Nah, sebenarnya kamu asli dari mana sih, Ja? Aku tuh asli Malang. Malang ya? Iya. Nah, ada nggak sih kayak itu kan menurut aku ya, itu kan nilai lebih gitu loh, nilai lebih untuk kayak orang untuk apa ya, keunikan lah gitu, nilai keunikan dari seseorang gitu. Nah, itu membuat kamu ini nggak sih, membuat kamu untuk kayak ya udah ada niatan untuk buat satu konten atau buat satu promosi menggunakan bahasa Jawa, itu pernah ada di pikiran kamu nggak? Sebenarnya pingin sih buat kayak gitu, pingin banget. Tapi baik lagi, aku tuh orangnya kayak nggak seberapa mendok gitu loh. Tapi aku ngerti kayak orang Jawa tuh ngomong gimana. Karena kan di rumah tuh kebanyakan tuh kayak ngomong sama orang yang orang asli Jawa banget. Kan aku memang asli Jawa juga, tapi kayak lebih sering ngomong bahasa Indonesia gitu loh. Jadi sebenarnya itu pingin, tapi kayaknya
jadi nyambungnya tuh ke bahasa Jawa yang kayak sehari-hari gitu loh, bukan sebenarnya yang sopan kayak gitu sih, tapi ingin sih sebenarnya. Oke, iya sih. Soalnya kayak banyak kan, aku lihat di TikTok juga banyak kayak orang-orang Jawa yang emang mereka asli sana dan jadi banyak yang follow gitu, jadi banyak yang suka juga karena emang unik kan. Itu kayak nilai plus sih gitu. Nah, makanya aku nanya, maksudnya ada keinginan untuk buat konten dengan menggunakan bahasa Jawa. Gitu sih, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ditotalin nih, biasanya sih dalam sehari, atau mungkin biar gampang ya, 1 minggu tuh total endorse yang masuk ke kamu itu biasanya berapa sih kira-kira gitu. Dan juga ada ini gak sih, ada kayak alasan tersendiri dalam menerima endorse, kayak kriterianya harus gimana-gimana, itu ada gak? Untuk sejauh ini sih, karena aku lagi di Malang, jadi kayak agak berkurang gitu sih. Karena kan mereka tuh pada janjinya yang udah ada di Tangerang gitu kan. Nah, jadi aku catatinnya kayak due to coronavirus juga, jadi aku kayak nggak menargetkan seberapa banyak, tapi biasanya sih dalam seminggu kurang lebih 2-3 gitu sih. Kayak gitu. Nah, kamu inget gak sih, maksudnya ada pengalaman yang paling menyenangkan nggak? Atau sebaliknya gitu, pengalaman yang mungkin paling nggak bisa kamu lupain gara-gara ownernya agak gimana, bawel atau apa gitu. Ada gak sih cerita lucu gitu? Tapi nggak usah, kalau emang mau nyebutin nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau nyebutin juga nggak apa-apa gitu. Oke, jadi sebenarnya mereka tuh macam-macam sih. Karena kan kalau misalnya dulu tuh, memang aku kasih kayak harus kasih fee gitu kan. Nah, dari sana itu aku tuh mikir kayak, ya udah aku kasih fee segini, kemungkinan lagian kan kayak followersnya masih berapa, terus fee-nya juga nggak terlalu besar gitu loh. Jadi aku pikir bakal kayak ya udah diterima-terima aja. Bahkan aku udah sampai tanya gimana gini-gini, mereka udah kayak ngeiyain. Pada akhirnya mereka bilang, maaf ya kan nggak jadi endorse, so kayak oke, terus dan kadang misalnya udah jadi endorse nih, udah datang ke tempatnya gini-gini, dan mereka tuh bilang, ya udah ambil aja terserah kakak kayak gimana, terus udah dong kasih hasilnya, orangnya malah bilang kayak, kak gimana kalau gini, terus aku kayak kadang tuh sering bingung gitu loh, kadang kan kita pastinya mau memuaskan gimana sih, kayak memuaskan mereka gitu kan, mereka maunya gimana, nanti kalau misalnya kita apa tuh kalau bisa ya udah kita sesuaikan sama kemauan mereka. Tapi mereka tuh kadang nggak mau ngomong dari awal gitu loh. Ngomongnya tuh pada udah diagir-agir, udah kita udah males banget, terus fotonya minta yang inilah, yang ini kayak kak ininya kurang ini kurang ini, kayak kadang tuh sering kesel gitu sih karena itu. Wajar, benar. Jangan kan itu ya, kayak terkadang dalam apa namanya, dalam satu lingkup juga sering sih terjadi kayak gitu, kayak di satu kelompok juga kadang ya, contohnya kayak kita inilah Ribut Production juga sering terjadi seperti itu gitu, kayak gitu sih. Dalam hidup wajar lah, cuman ya emang mungkin lebih baik kedepannya emang kayak diarahin dulu kan, kalau emang harusnya mereka mau seperti apa gitu kan. Iya. Oke, kita sedikit flashback nih. Kalau kita lihat dari Instagram kamu nih ya kan, kamu senang main basket juga, bukan? Iya. Ya, senang kan? Nah, itu namanya suka main basket tuh dari kapan sih, Ja? Sebenarnya dulu tuh nggak dibolehin banget yang namanya olahraga yang kayak basket yang ke arah tomboy gitu kan. Dulu itu waktu kecil, dulu tuh aku ikut balet sampai ujian-ujian sampai grade kurang lebih sama lah kayak setara grade 8 itu kayak SMP gitu lah tingkatannya. Terus sampai sana berhenti karena bener-bener nggak bisa gitu loh, karena satu dan lain hal kayak kan keras banget kan latihannya juga, terus harus jaga badan dan lain-lain, itu udah capek banget, terus ditambah sama sekolah. Terus habis dari sana, yaudah deh aku kayak
orangnya dasarnya tuh emang nggak bisa diem terus kayak tomboy gitu kan. Jadi diajakin tuh karena tinggi juga kan, diajakin bener-bener sampai dijemput sama anak pemain timnya gitu ke kelas, terus suruh latihan. Habis itu latihan deh, terus jadi suka, terus akhirnya ikut DBL juga kayak gitu. Oke, berarti emang awalnya dilarang. Tapi sekarang udah diizinin atau gimana? Sebenarnya sekarang tuh lagi dilarang juga karena basket itu jadi cedera, terus sampai kayak apa tuh hampir mau dioperasi gitu lah karena cedera gitu loh di bagian ankle-nya. Terus akhirnya sekarang udah harus rest, sama dokter juga udah harus rest. Tapi kalau aku sih kadang suka bandel-bandel dikit main-main gitu sih biasanya. Tetap main sih, tapi nggak bilang. Iya, namanya hobi kan ya, emang Iya. susah untuk dilarang. Baik. Udah ada kayak prestasi khusus gak sih di basket? Atau emang kayak cuman main-main aja? Kalau dulu SMA sih udah sempat menangin beberapa kayak pertandingan, terus ikut di BL juga, dan hampir mau masuk yang 8 besar apa berapa besar gitu, aku lupa. Terus karena kuliah, jadi awalnya tuh mau ditawarin jadi pemain gitulah di sini, di Malang, tapi ditolak, dan aku suka nolak gitu loh, karena dilihat dari kondisi juga, terus takut juga bakal cedera lagi kan. Terus lanjut ke Tangerang, main di kampus, didapet juga tawaran jadi pemainnya Banten, ditanyain gitu. Sampai di chat gitu kan. Tapi tetap aja aku tolak. Karena kayak berdasarkan dari pengalaman basket gitu, kayak keras banget gitu loh latihannya, terus takut banget nggak bisa jaga stamina, kayak gitu. Iya. Benar. Nah, kemarin kita juga udah hampir sama nih, setipe kayak kamu. Kayak dia pemain basket juga, ikut di Prapon juga, terus model juga gitu kan. Nah, sekarang kita tanya nih ke kamu. Susah gak sih untuk kayak kalau basket itu kan bener-bener yang ke arah yang tadi bilang kayak tomboy banget gitu kan. Yeah. Nah, sedangkan kamu juga kan ada job-job photoshoot, job-job ya sebenarnya pemain basket banyak sih yang photoshoot juga, maksudnya banyak juga dari mereka yang sering dipanggil. Nah, yang mungkin menjadi concern-nya adalah di saat mungkin ya kayak kalau main basket kan kayak keringetan gitu kan, dan nah mungkin lebih concern ke perawatan muka itu susah nggak kamu? Atau mungkin kayak maksudnya kan ada orang yang kayak kalau keringetan tiba-tiba ada jerawat, ada apa gitu kan. Nah itu gimana kalau kamu? Kalau aku, karena aku tuh sebenarnya kulitnya kayak sensitif gitu kan. Jadi kalau misalnya kena debu, gigi-gigi itu bisa merah gitu loh. Merahnya tuh kayak arah beruntusan gitu loh. Tapi muka doang. Dan itu jadinya kayak, gimana ya, rasanya tuh jadi aneh, terus sakit gitu loh, gatal-gatal gitu kan. Nah, itu biasanya sih aku, kalau misalnya habis latihan atau habis kelihatan gitu, mau nggak mau tuh, kalau memang nggak ada tempat untuk cuci muka, itu biasanya bawa tisu dan tisu basah gitu lah, seenggaknya untuk menghindari gitu lah, dan bawa yang namanya aloe vera kayak gitu sih. Aku jarang banget buat pakai skincare gitu, cuman paling aloe vera doang kayak gitu. Oke, mantap. Nah, ada pertanyaan terakhir nih, kita dapat info dari Badan Intelijen Reproduction ya. Nah, kalau kamu ini kamu ikut The Shonet apa sih ya? Nah itu bisa jelasin nggak? Itu kayak apa sih? Jadi The Shonet itu lebih ke arah buat kayak ke arah beauty lifestyle gitu sih. Nah, di The Shonet itu tadi, aku kan sempat diundang dan diminta untuk jadi salah satu anggotanya. Itu tadi karena Instagram itu dan feeds, dan dari outfit-outfit yang sering aku pakai di Instagram, kayak adminnya tuh tertarik gitu loh, makanya aku join. Dan di sana tuh kita tuh diminta buat ngeposting apapun, itu mulai dari kalau memang suka nulis artikel tuh bisa, terus foto outfit kalian juga bisa. Jadi kayak gitu sih, lebih ke arah kayak kolaborasi dari sisi yang kayak lifestyle. Misalnya ada promosi dari baju gitu kan,
Nah, itu bisa kerjasama juga gitu sih sama Besonetnya, kayak gitu. Wow, keren. Nah itu kamu taunya emang dari teman atau emang tiba-tiba langsung tahu itu gimana? Aplikasi itu? Awalnya sih gak seberapa tahu kan, kayak belum tahu gitu, belum pernah denger. Terus akhirnya kayak adminnya sendiri ngubungin aku, kayak mau nggak Kak join? Sebenarnya itu ada beberapa yang udah diajak join, cuman aku masih agak nolak gitu kan. Cuman yang sekarang, yaudah deh akhirnya aku coba join, kayak gitu. Ya, wih mantap. Keren. Oke, kita flashback sedikit ya ke kita jadi muter-muter nih. Kita flashback sedikit ke arah balik lagi ke editan nih. Ada kamu biasanya ngedit pakai apa sih, Za? Edit biasanya untuk foto pakai Lightroom sama Fosco. Terus untuk story ya sih biasanya Lightroom sih sama Fosco itu doang, sama Adobe Photoshop. Oh, oke, baik. Siap. Kita bingung nanyanya. Oke, Azarin ini kan jurnalistik di UMN. Nah, awal masuk jadi jurnal itu kenapa sih? Gara-gara apa sih? Jadi awalnya tuh gue dari awal tuh gak seberapa, belum kayak masih tabu gitu loh dengan hal jurnal. Tapi aku pingin banget masuk di media. Tapi aku sendiri dari dulu tuh suka yang namanya kayak ngedit desain dan lain. Jadi aku tuh awalnya milih DKV. Dan boleh 2 cabang kan, antara DKV atau Ilkom. Jadi kayak aku udah anti banget sama yang namanya yang kayak jurusan yang manajemen kayak gitu tuh udah kayak nggak kepikiran, cuman kepikiran antara DKV atau Ilkom. Terus akhirnya nggak disetujuin gitu kan, kayak karena di DKV sendiri kayak tugasnya banyak, terus kita nggak bisa gali banyak gitu loh dari DKV, kayak gimana ya, intinya banyak gitu loh yang lulusan juga DKV yang sama-sama desainer, tapi pada akhirnya bukan stereotip, tapi lebih ke arah mereka pada akhirnya kerja ke bidang yang lain gitu loh. Ya. Nah, terus akhirnya ya udah deh, akhirnya aku ambil jurnal, dan ternyata di jurnal ada kayak yang desain juga, yang perihal infografis dan lain-lain gitu. Makanya jadi kayak sekarang ya udah deh masuk jurnal aja dibandingin harus di kafe, takut pada akhirnya kerjanya itu nggak sesuai sama yang kita kuliah dulu gitu loh. Kan nyesel kayak gitu. Baik. Nah, nih pertanyaan terakhir nih. Ini dari tadi terakhir mulu ya, tapi nggak habis-habis. Karena menarik nih. Nih, berarti artinya kamu lebih ke arah di belakang layar gitu ya. Kalau anak jurnal kan ada 2 tipe nih, antara depan layar sama di belakang. Nah, kamu berarti lebih ke tim mana nih? Sebenarnya pengen banget sih buat ngomong di depan layar, tapi sometimes kalau misalnya teman-teman aku tuh kadang nggak semua anak jurnal memang kayak nggak semua orang kan pasti bisa ngedit dan lain-lain gitu loh. Jadi kayak aku lebih nutupin itu. Jadi kalau memang di dalam kelompok aku tuh ada yang nggak bisa ngedit, jadi mau nggak mau ya udah aku aja deh yang ngedit daripada aku yang harus di depan kamera. Tapi yang lainnya kayak ngeditnya tetap aja harus nanya aku, dan pada akhirnya aku juga yang dua-duanya kerja gitu loh. Jadi aku lebih mikir mungkin ke depannya kalau memang dapet kelompok yang lebih baik lagi, aku bakal coba buat di depan kamera. Tapi ada beberapa tugas yang di depan kamera sih. Jadi sebenarnya aku tuh orangnya pingin banget di depan kamera gitu sih. Cuman sometimes suruh ngedit ya udah deh jadi belakang layar kayak gitu. Gak apa-apa lah kalau gaji dobelin kan lumayan. Oke. Iya. Mantap ya, mantap banget guys. Jurnalis bisa, maksudnya di depan layar oke, di belakang layar juga oke. Keren banget sih, jarang-jarang ada emang. Oke, kita akan beralih ke segmen kedua. Segmen kedua adalah jawab buruan. Oke, di jawab buruan ini nanti kamu akan dikasih pertanyaan dan kamu harus jawab dengan cepat, langsung aja kayak cepat. Nanti kita bakal tanya, setelah kamu udah jawab semuanya, nanti kita bakal tanya alasannya kenapa gitu. Terus pertanyaannya itu ada pertanyaan yang singkat, terus juga ada pertanyaan yang kayak pilihan gitu, antara A atau B. Udah ngerti kan? Udah. Oke, udah siap? Sudah. Siap ya, oke. Langsung kita ke pertanyaan pertama.
Jawab buruan. Endorse apa yang paling enak? Makanan. Di endorse produk terkenal tapi jangka pendek kontraknya, atau di endorse produk yang kurang terkenal tapi jangka panjang? Yang terkenal jangka pendek deh. Oke, baik. Terus dikenal sebagai atlet basket atau dikenal sebagai influencer atau selebgram? Aduh. Sebagai influencer aja. Oke. Yang terakhir, influencer atau presenter? Oke. Presenter. Oke, sudah semua terjawab dengan baik. Kita langsung aja tanya alasannya ya guys. Yang pertama, endorse apa yang paling enak? Makanan. Iya sih, udah pasti enak karena dimakan kan. Kalau baju gimana? Tapi selain enak karena dapat makanan, ada gak endorse yang paling benar-benar belum, maksudnya terenak sepanjang masa gitu? Apa? Endorse apa? Yang belum aku rasain atau yang udah? Yang udah. Yang udah sih lebih ke arah peralatan kayak misal kayak aksesoris, terus kayak case gitu mungkin, sama mungkin baju, tapi baju jarang juga sih. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang dibalik nih. Pertanyaannya diganti jadi endorsean apa yang kamu pengen banget tapi belum kesampaian? Sepatu. Oke, baik. Nanti kita doain ya supaya di endorse sepatu, Azarin bisa di endorse sepatu sampai di endorse rumah nanti. Di endorse rumah kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di endorse produk terkenal tapi jangka pendek kontraknya, atau di endorse produk yang kurang terkenal tapi jangka panjang? Tadi kamu jawab yang produk terkenal ya? Iya. Jangka. Kenapa tuh? Karena kalau dari pengalaman juga lebih enak gitu loh untuk kerjasamanya dengan produk yang cukup terkenal. Dan bedanya sama yang produk kurang terkenal tuh kadang kayak mungkin aku kayak antusias dan engagement-nya juga sih mungkin. Karena mereka tuh mungkin belum tahu dan belum kenal produk itu. Jadi kayak kesannya tuh aku takut, maksudnya belum bisa menginfluencer seluas itu loh dibanding influencer lainnya. Jadi lebih baik untuk produk yang kayak terkenal, dan maksudnya kita kan juga sebagai pemakai juga kan. Jadi kesannya kita biar kayak, oh ini produknya udah terkenal, jadi udah terjamin kalau memang itu tadi bagus kualitasnya dan macam-macam kayak gitu. Iya, oke. Nah, kalau diganti sedikit nih, misalnya produk terkenal tapi cuannya lebih dikit, tapi yang nggak terkenal nih banyak, gimana yo? Oke, jadi memilih untuk jadi kayak pelin-pelan gitu ya, jadi pasti pilih yang cuannya banyak sih. Iya. Lumayan bisa buat uang jajan. Iya, benar banget tuh guys. Mikirin yang sekarang, yang dekat-dekat aja lah ya. Kita mah nggak ya. Udah pasti dalam hidup membutuhkan uang. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Dikenal sebagai atlet basket atau dikenal sebagai influencer? Menjawab influencer. Karena apa? Karena basket membuat sakit kakinya. Itu salah satunya, dan banyak saingannya. Kayak ya, influencer banyak sih saingannya, cuman kayak pasti di setiap influencer tuh punya ciri-ciri sendiri. Pemain basket juga sih, cuma kayak gimana ya, kalau pemain basket tuh menurut aku tuh lebih ke arah kita juga belum tahu gitu ke depannya gimana, dan kayak lebih menguntungkannya kita jadi influencer, cuman promosiin terus ya udah, dibanding kayak pemain basket kita udah capek-capek belum tentu juga kita bisa membanggakan atau membawa kemenangannya gitu sih. Iya. Oke, baik. Kalau narsum yang kemarin bilang kalau main basket tuh umurnya udah
Udah banyak yang muda-muda, banyak yang lebih muda gitu kan. Iya. Benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Selebgram, influencer atau presenter? Jadi kamu menjawab Presenter. presenter. Kenapa tuh? Balik lagi ya ke cita-cita ya. Sama presenter kan kita juga bisa, mungkin nggak secara langsung, tapi kita juga bisa menginfluence orang-orang mungkin dengan gimana cara kita ngomong, gimana cara kita menyampaikan berita atau lain-lain. Kayak gitu sih. Iya. Oke. Berarti artinya kalau misalkan nih ya, di saat kamu sudah menjadi presenter, ya pas kan sih. Cuma tiba-tiba kayak keadaan pekerjaan kamu membuat kamu tidak bisa menerima endorsan lagi gitu. Itu nggak apa-apa. Selama keuangan yang lancar itu ya masih bisa Oke. sih kalau ini. Siap. Yang penting hatinya senang, dompetnya juga senang ya. Ya, Benar. Oke, kita udah nyampe di segmen terakhir. Di segmen pesan dan kesan. Pesan aja sih sebenarnya, nggak ada kesannya. Oke. Ada nggak pesan-pesan khusus buat teman-teman yang mungkin ingin ya coba-coba, mungkin kan kayak mereka udah punya modal gitu kan, modal tampang gitu kan. Nah, tapi gimana sih cara mereka untuk mengawalinya? Ada nggak pesan khusus buat mereka? Yang pasti jangan takut untuk memulai, itu sih yang pertama. Terus yang kedua, cari sesuatu yang unik dari dalam diri kamu. Kayak misalnya nih, kayak tadi kau bilang orang Malang, mungkin karena kita Mendo, kita bisa memanfaatkan gitu kan. Nah, dari situ kita bisa tahu kayak gimana sih orang-orang antusiasnya terhadap kita, dan kalau memang itu orang udah klop tuh misalnya sama ciri khas, misalnya kayak ya ini ciri khasnya street style, jadi mau nggak mau kita tuh postingannya isinya street style semua, tapi kita setengahnya sedikitnya kayak coba jangan terlalu menonton juga, jadi itu sih banyak explore juga, terus tapi jangan sampai ngejiplak gitu sih, seenggaknya kayak ya boleh lah ambil sedikit-sedikit lirik-lirik sama influencer lainnya gitu. Oke, mantap. Sekali lagi thank you ya buat Azarin udah join di Remote Production. Kita nih kan udah banyak nanya-nanya nih teman-teman tentang Azarin. Kita udah tahu banyak tips and trick, posting foto estetik, terus juga jadi beauty influencer dan banyak lagi. Bagi kalian yang mau jadi beauty influencer bisa langsung main-main aja ke IG-nya Azarin ya. Nanti kita taruh pokoknya di link deskripsi atau di sini nanti kita akan taruh. Dan juga komen kalau misalnya kalian ada pembahasan yang menarik lah yang akan nanti kita bahas lagi dengan Azarin. Nanti jangan kapok ya Azarin. Iya, nggak kapok. Jangan menjadi pertama dan terakhir ini. Waduh. Oke, terakhir sebelum closing mau minta request satu. Kamu promosiin dong YouTube channelnya Remote Production, suruh like, comment, dan subscribe, tapi pakai bahasa Jawa. Oke. Silakan. Diketahui aku sumpah aku coba mendok nih, semedok-mendoknya. Here jok lali nonton YouTube Reboot Production. Jadi ini kontennya api-api rek. Jadi kon kudu nonton dan ojo lali di masa thumbs up itu apa ya? Pokoknya kayak ono jempolnya, terus ojo lali di subscribe, ambek mbok bagian anak konco-koncomu kabeh. Sini. Keren. Oke, ojo lali yo ya. Ojo lali. Ya. Oke, sekali lagi thank you ya buat Azarin udah mengirim production. Oke, jangan kapok, kita bakal undang lagi nanti di episode selanjutnya. Oke ya. Siap. Bye-bye Azarin. Oke, kita sudah selesai di VCS episode
ke berapa ya ini ya? Udah banyak sekali episode yang kita buat untuk kalian karena kita sayang sama kalian, kita cinta sama kalian, dan kalian juga gimana ya, kita nggak perlu ini sih, nggak perlu dipeluk, nggak perlu nggak perlu disayangin balik. Cukup dengan subscribe aja guys, subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang nonton, makin banyak yang subscribe, dan makin banyak konten-konten yang menarik lagi. Oke guys, ojo lali yo. Tadi kan udah bilang sama Azarin, pokoknya jangan lupa subscribe, klik tombol merahnya, dan klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang menarik lagi dari kita. Dan juga bakal ada giveaway buat kalian semua. Oke, jadi tetap pantengin YouTube Ribut Production, dan juga Instagram Ribut Production. Kalian follow, jangan lupa, karena bakal ada giveaway yang menarik buat subscriber tercinta dari Ribut Production. Oke. Udah lebay kan? Sesuai dengan moto gue. Oke, akhir kata gue Semi pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di VCS episode selanjutnya. Salam VCS, bye.